Selamat sore pemirsa, bersama saya Adrian Zain dalam acara Broadcasting News. Selain berita tadi, kami masih memiliki berita menarik lainnya. Lebih dari 3.000 siswa di Kota Tangerang mengikuti seleksi ujian perguruan tinggi atau SBMPTN. Hari ini sekitar 8.000 siswa mengikuti tes seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Mereka tersebar di beberapa wilayah Kota Tangerang dan salah satunya berada di Universitas Swasta Muhammadiyah Tangerang ini. Baik dari Tangerang ini hampir 8.000. Tapi ada jumlah yang lebih spesifiknya nggak? Spesifik ada, khususnya di UMT ini 1.400. Panitia lokal sendiri telah menyiapkan langkah antisipasi segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan SBMPTN tahun ini. Selain berupaya menangkis aneka modus tindakan curang menggunakan perangkat teknologi yang dilakukan peserta, panitia sendiri turut mencegah praktek perjokian. Para peserta diharuskan mengumpulkan semua gadget yang mereka bawa dan hanya alat tulis yang diperbolehkan berada di atas meja ujian. Kecurangan seperti ini pengawas kita briefing benar supaya jangan sampai terjadi, misalkan pas verifikasi di awal itu jangan sampai ada yang membawa atau mengaktifkan handphone, kemudian kalkulator itu juga tidak boleh. Pokoknya hanya ATK saja, pensil, pulpen, dan karet penghapus. Oh, berarti semua gadget mereka itu dikumpulin di dalam tas mereka dan dikedepanin Pak ya? Di kedepan, betul. Berita selanjutnya datang dari aksi penggerebekan oleh Satpol PP ke sejumlah hotel-hotel. Dalam penggerebekan kali ini, polisi berhasil menjaring para pasangan mesum. Wow. Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Dimnas Kota Tangerang melakukan razia ke sejumlah hotel-hotel di Kota Tangerang. Razia ini dilakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan dan menegakkan Perda Kota Tangerang. Ini sebetulnya operasi rutin yang dilakukan oleh Polres Kota Tangerang, ya. Tapi secara kebetulan ini menyikapi dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Operasi ini diawali dengan gelar pasukan, yaitu pada jam 16 di pusat pemerintahan. Ya, jam 16 di pusat pemerintahan, sekitar 600 personil Pol PP, Linmas, dan Trandim Kecamatan yang langsung dipimpin oleh Pak Wakil Wali Kota. Beliau menegaskan kepada jajaran Pol PP, Linmas, dan Trandim Kecamatan untuk melaksanakan penertiban Perda 7 tahun 2005 tentang pelarangan pengedaran penjualan minuman beralkohol. Yang berikutnya Perda 8 tahun 2005 tentang pelarangan prostitusi. Dalam razia ini, Satpol PP berhasil menjaring beberapa pasangan yang bukan suami istri. Saat para petugas datang, mereka kedapatan sedang berduaan di dalam kamar hotel yang mereka sewa. Bahkan di antaranya, mereka masih ada yang berstatus di bawah umur. Mereka yang terjaring dalam razia tersebut langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk tindakan lebih lanjut. Bagi mereka yang masih di bawah umur, akan dipanggil orang tuanya dan langsung diberi sedikit arahan. Cari materai tuh biji nih, cari materai. Yang laki-laki yang baru cari materai dong. Dua. Sebuah tanggul di perumahan elit Jakarta Utara jebol dan menyebabkan permukaan air laut memasuki pemukiman warga. Dan ketinggian air laut hingga mencapai lutut orang dewasa.
Berikut sejenak beritanya. Kebanjiran melanda perumahan elit Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kebanjiran terjadi disebabkan jebolnya tanggul penahan air laut yang mengakibatkan meluapnya volume air ke area perumahan Pantai Indah Kapuk. Ketinggian air sempat mencapai 120 cm pada awal jebolnya tanggul tersebut pada pukul 4 sore. Tim penanggulangan banjir pun langsung dikerahkan oleh pihak dari perumahan Pantai Indah Kapuk sendiri, guna mengantisipasi meluasnya air ke blok-blok lain dengan cara membangun tanggul-tanggul pasir di wilayah tersebut. Kejadian rok pada pukul kurang lebih jam 6 hari Jumat tanggal 3 2016 pukul 15.00. Itu bukan tanggul tetapi tembok jembatan yang ada di area Pantai Mutiara, tepatnya di samping gedung apartemen Pantai Mutiara. Ada upaya pemerintah dalam hal ini yaitu adanya bantuan-bantuan berupa tenaga kerja, berupa karung-karung pasir, dan juga perahu-perahu karet. Satu yaitu untuk akses para penghuni yang ada di Pantai Mutiara untuk bisa pulang pergi ke area Pantai Mutiara yang diakibatkan karena banjir tersebut. Hingga pagi hari ini ketinggian air sudah mulai surut. Tim penanggulangan pun terus bekerja keras dengan dibantu oleh Dinas Pekerja Umum untuk mensterilkan kembali wilayah tersebut dari sisa-sisa genangan air laut yang meluap. Demikian laporan kami, kontribusi Broadcast 13 Jakarta. Berita selanjutnya datang dari persidangan pembunuhan dengan ganggang cakul yang dilakukan oleh 3 orang pemuda. Dalam persidangan kali ini, hakim membacakan vonis kepada otak pembunuhan kepada seorang gadis yang bekerja sebagai buruh di Kosambi tersebut. Sejenak beritanya. Sidang lanjutan kasus pembunuhan dan pemerkosaan dengan gagang cangkul kembali dimulai. Dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, terdakwa RA, 15 tahun, kembali mengikuti sidang tertutup kedua dengan 5 agenda dan 5 orang saksi, 3 diantaranya dari tim penyidik Polda Metro Jaya dan 2 orang saksi kunci yaitu IN dan AA di Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabu 8 Juni 2016. Dulu ini saya cerita dia beli dari Dimas itu sekitar mana. Terus Dimas itu dia jual ke Eko gitu loh, itu harganya 70.000. Yang jual si Rahmat Ali. Jadi kemungkinan yang berhubungan dengan AF itu Dimas atau Eko? Kalau analisa kami Dimas, kenapa Dimas ini tidak dikejar? Fotonya ada di kita loh, nanti saya tunjukkan. Dia kan hanya membeli bang, Nah justru begini mas, rangkaiannya itu kan bagaimana bisa dimasuki handphone itu dulu dong. dia kan dijual sama si Rahmat beli dari Dimas. Jadi itu handphone bukan handphone korban. Handphone korban yang dibeli oleh Rahmat dari Dimas, namanya Dimas. Kenapa? Bagaimana bisa handphone korban ada di Dimas bang? Handphone korban Kita nggak tahu, itu yang harus dibuktikan penyidik. Artinya patut dugaan saya bahwa Dimas ini adalah saksi fakta. berarti Apa dia yang terjadi? ikut dalam Ya berdasarkan fakta persidangan, buktikan dong sama penyidik. Lu sono aja. Kayaknya di sini.
Terdakwa RA adalah salah satu dari tersangka pembunuhan sadis terhadap Eno Fariha yang diperkosa dan dibunuh di Mes Karyawati PT Maulita Global Mandiri. Kedua saksi sekaligus tersangka yang ikut menghabisi nyawa korban secara kejam mendapat teriakan dan cacian dari para narapidana. Kedua saksi tersebut akan memberikan keterangan di majelis hakim. Kita beralih ke Jakarta, tepatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam persidangan kemarin, akhirnya jaksa mengabulkan permohonan nelayan atas proyek reklamasi Pulau G. Gimana ya aksi Pak Ahok? Pihak penggugat hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta diwakilkan, namun tidak ada tanggapan yang langsung diberikan. Jadi tanggapan banyak diberikan pihak penggugat. Dalam hal ini perwakilan dari masyarakat pesisir warga Jakarta ataupun nelayan tradisional dan juga dari lembaga bantuan hukum. Mereka berharap dengan dikeluarkannya keputusan ini sehingga nanti ada keputusan salinan yang berkekuatan hukum tetap ataupun ingkrah sudah tidak ada lagi aktivitas pembangunan di Pulau G atau pulau-pulau lainnya. Sebagai informasi bahwa gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat nelayan tradisional ini tidak hanya untuk Pulau G saja, tetapi juga untuk beberapa pulau dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta yang paling dekat dan sudah diajukan adalah untuk Pulau F, I, H, dan Pulau K. Dan sampai saat ini mereka masih menunggukan keputusan tersebut. Tidak sahnya surat keputusan nomor 2238 tahun 2014 yang memberikan izin reklamasi terhadap PT Muara Wisesa Samudra ataupun Pulau G. Kemudian memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut. Apa saja alasan hakim mengabulkan gugatan? Pertama, tidak dicantumkannya Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan juga perubahannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 dalam SK Reklamasi Pulau G. Kemudian tidak adanya rencana zonasi sebagaimana dimandatkan oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 27 tahun 2007. Ketiga, proses penyusunan AMDAL tidak partisipatif, nelayan tidak dilibatkan secara partisipatif. Seorang bocah asal Kosambi, Tangerang, mengalami penyakit langka, di mana kepalanya terus membesar. Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan cairan di kepalanya. Di sebuah daerah Rawalumpang, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, seorang anak berusia 6 tahun yang bernama Salsa Fitria mengidap penyakit hidrosefalus. Penyakit ini yang menyebabkan kepala Salsa Fitria membesar 3 kali besar dari ukuran kepala normal lainnya. Kelainan ini menyebabkan penumpukan cairan di otak yang mengakibatkan kebesaran kepada pala. Kedua orang tua Salsa Fitria harus pasrah terhadap keadaan putri tercinta mereka. Sang ayah yang hanya bekerja sebagai kuli serabutan tidak mampu membiayai pengobatan sang anak. Kedua orang tua Salsa Fitria berharap ada bantuan atau donatur baik dari pemerintah ataupun pihak lainnya yang mau membantu membiayai operasi Salsa Fitria hingga ia sembuh dan bisa bermain seperti anak normal lainnya. Karena dia lahir malamnya tuh dia emang nangis tuh, jadi nangis doang tuh, ketaranya nangis. Oh, nangis pertama. Nangis malam. Terus? Ya nangisnya malam, tiap malam nangis. Terus setelah berapa bulan baru kira-kira ketahuan gitu? 3 bulan, 4 bulan dah baru perubahannya di kepalanya. Sekarang umur 6 tahun. Berarti kurang lebih sekitar 5,5 tahun kali. Terus pernah dibawa ke rumah sakit? Kalau ke rumah sakit mah belum, kalau ke bidan saya pernah dibawa. Terus responnya? Kata bidan suruh dirujuk ke rumah sakit. Terus sudah ibu bawa? Belum. Saya kira gini nanya, kira-kira biayanya berapa ya Pak? Ibu, ya beli tahun saya ratusan juta dah.
Terus saya begitu, saya nggak punya biaya, sedangkan saya nggak punya surat-surat kesehatan dulu. BPJS nggak punya? Nggak, BPJS baru minggu kemarin ya dapat. Oh, baru dapat. Saya mah dulu nggak pernah surat miskin, raskin apa nggak pernah. Oh, nggak pernah. Baru ke minggu kemarin, bulan-bulan kemarin dah mulai turun tuh dia. Baru dapat. Ternyata mah enggak. Biarnya data dari rumah saya doyong kayak apa, tinggal miring doang saya petira ke sono. Kagak ada apa bantuan dari mana-mana. Tapi pas setelah dapat BPJS ini ada rencana buat ngebawa? Ya belum sih. Kalau nggak ada dukungan dari luar, mas saya nggak berani. Euforia Euro 2016 bukan dirasakan oleh warga Prancis saja. Di salah satu mal kota Tangerang bekerja sama dengan stasiun televisi swasta mengadakan acara nonton bareng alias nobar. Bagaimana sih kemeriahannya? Langsung saja kita lihat beritanya. Euforia kompetisi UEFA Euro 2016 dirasakan para pecinta sepak bola, terutama di kota Tangerang, yang tepatnya di Sumarekon Mall Serpong yang menjadi tempat nobar pembukaan UEFA Euro 2016. Dengan jersey dan atribut lengkap, mereka datang untuk mendukung negara favorit mereka masing-masing. Selain mereka datang untuk nobar, banyak dari pengunjung yang berfoto-foto dengan miniatur patung Menara Eiffel khas tuan rumah UEFA Euro 2016 di Prancis. Pendapat gue mengadakan Euroleague di Mall Serpong ini sangat bagus, menarik, seru, rame. Bisa nonton bareng, warga ini. Dateng deh, pokoknya enak deh, seru deh. Nah di sini gua jagoin Jerman, tim favorit gue. Bagus banget dah. Juara tuh pasti juara nih deh. Di mall ini pun ada fasilitas lapangan futsal gratis yang bisa digunakan oleh pengunjung atau masyarakat selama UEFA Euro 2016. Dan setiap harinya akan menggelar nobar UEFA Euro mulai dari hari pertama hingga final 10 Juli 2016 di Stadion Denis, Prancis. Berita kali ini datang dari seorang pengamen yang biasanya ngamen di Museum Fathahillah. Selain mempunyai suara yang merdu, pengamen ini mempunyai keahlian yang unik. Apa saja keunikannya? Mari kita lihat beritanya. Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Jalan yang dulunya bernama Model West ini menghubungkan kota lama dengan kota baru. Salah satu bangunan yang sempat menemani perjalanan panjang Batavia adalah gedung yang sekarang menjadi Museum Arsip Nasional atau lebih dikenal dengan nama Kota Tua. Tak jauh dari sini, hal yang paling pertama saya temui adalah kumpulan beberapa orang pelukis jalanan sedang menyelesaikan lukisan wajah yang sudah dipasang. Dan salah satu yang menjadi perhatian saya adalah seorang pengamen jalanan yang berada di Kota Tua ini. Pengamen ini memainkan dua alat musik. Ia menggabungkan antara gitar dan tamtam secara bersamaan. Dan olah vokal suara yang ia miliki tak kalah menarik dengan dua alat musik yang ia mainkan.
banyak pasti ngomong ya, kalau kerja kan banyak orang dari muka lah apa, saya paling gabung gitu, dari muka mabok, di apa gitu pengalaman dulu. Belum ada gitu, buat ngamen bebas tapi kita bertanggung jawab sama keluarga gitu. Selagi kita bisa nggak yang negatif lah, itu positif aja. Awal-awal sih enggak, namanya siapa sih keluarga mau anak jadi pengamen gitu kan. Tapi semenjak saya terus-terusan bisa ngidupin keluarga ya. Kalau yang dari istri pertama sih nggak dapat. Oh, alasannya gitu ya? Alasannya amen gitu kan. Mereka mungkin agak malu atau gimana. Terus dari situ juga nggak mau megang anak juga lagi gitu kan. Ibarat kata anak kan seolah-olah dibuang gitu. Udah akhirnya saya megang anak, tapi tetap saya di jalur ini gitu kan. Nah, istri kedua ini dukung banget, dukung saya amen. Jadi sampai itu tapi kalau pas hari libur di atas 200 harus di atas 200. Itu dia kan sekarang saya juga ada tawaran dari ya enggak sih, pokoknya adalah tawaran gitu kan dari label. Jadi juga saya lagi arah sono kan, itu dia sekalian terjun kayak kali aja ada celah, itu dia saya dari situ ini lagi saya kerjain gitu. Label tinggal ngapalin lagu doang. Jadi tapi saya udah tua. Ini agak gimana ya, buat ngapalin lagu agak susah nge-cover lagu-lagu label itu. Bagi Anda yang ingin mencari tempat ngabuburit yang bernuansa Islami, datanglah ke tempat ini. Anda akan disuguhkan dengan hal-hal yang menarik dari penyelenggara acara ini. Bagi Anda warga kota Tangerang, khususnya bagi yang tinggal di sekitar perumahan Taman Cibodas, telah diselenggarakannya sebuah pameran dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini. Untuk pertama kalinya di Taman Ekspresi ini, masyarakat dimanjakan dengan pameran-pameran yang menarik di tempat ini, seperti pameran busana, pameran elektronik, dan kuliner-kuliner untuk berbuka puasa. Banyak masyarakat yang antusias dalam menyambut pameran kali ini. Mereka yang datang ke tempat ini ada yang sekedar memanfaatkan waktu untuk menunggu berbuka puasa. Dan bukan hanya pameran-pameran. Di tempat ini pula diselenggarakan sebuah acara keagamaan yang dilakukan oleh anak muda dan para ibu rumah tangga, seperti ibu-ibu rumah tangga yang ini. Mereka pun berpartisipasi dalam memeriahkan sebuah acara yang bernuansa Islami di tempat ini. Dan pengelola taman ini bekerja sama dengan pemerintah Kota Tangerang ikut mendukung dalam kesuksesan acara tersebut. Bukan hanya pengelola dan pemerintah Kota Tangerang saja yang mendukung kesuksesan acara tersebut, tetapi para pemuda Karang Taruna di daerah ini ikut berpartisipasi dalam kemeriahan bulan Ramadan di tempat ini.
tahun ini ya? Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka jadi kalau hari biasa nggak ada paling taman bermain doang Pak ya? Ya udah, begitu Pak ya. Apakah Anda sebagai warga kota Tangerang berminat untuk berbelanja ataupun hanya sekedar ngabuburit? Datanglah ke Taman Ekspresi yang berada di Taman Cibodas, kota Tangerang. Apakah Anda tahu Masjid Istiqlal? Masjid ini merupakan masjid kebanggaan warga Indonesia yang selalu ramai dengan pengunjungnya, apalagi di bulan Ramadan ini. Para pengelola masjid selalu menyediakan takjil gratis. Apakah Anda ingin berbuka puasa di sana? Baiklah, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam acara Broadcast News. Bersama saya, Adrian Hazain. Wassalam. Selama bulan Ramadan, Masjid Istiqlal menghidangkan takjil untuk berbuka puasa. Hidangan yang disiapkan untuk para jamaah masjid dan pengunjung Masjid Istiqlal berupa 3.000 box untuk di hari biasa dan 5.000 di hari weekend. Ramadan ini pun membawa berkah bagi setiap warga yang berjualan di sekeliling Masjid Istiqlal. Membacakan agenda malam ini. Sini emang untuk tarawih? Iya, saya tarawih di sini. Tiap tahun apa baru tahun ini? Tiap tahun. Tiap tahun di sini ya? Tadi ikut buka bersama di sini, Mbak? Enggak, Tapi pernah ikut buka bareng di sini? tahun kemarin. Tahun kemarin. Ayo coba. Acara buka bersama di Masjid Istiqlal tidak lepas dari sumbangan para donatur dan kerjasama pihak panitia dengan rumah makan. Selain itu, Masjid Istiqlal juga menjadi pusat destinasi wisata religi bagi warga kota Jakarta dan di luar kota Jakarta. Oke, Bapak siapa namanya? Selamat Widodo. Bapak selaku panitia di sini ya, ketua panitia ya. Pak, emang acara ini setiap tahun, Pak? Setiap tahun. Iya. Terus ini dananya dari mana, Pak? Dari BPMI. BPMI. Iya. Terus ada dari sponsor atau? Iya, sebagian sponsor, kalau ini berupa sumbangan aja. Sumbangan, iya. Pak. Jadi ini acara sampai 30 hari full. 30 hari full. Tiap tahun begini aja. Iya. Dari BPMI sama sponsor. Iya, sponsor itu kalau dia sifatnya sumbangan aja. Sumbangan aja. Iya. Terus kalau BPMI itu menyediakan buat pembuka itu 3.000 sampai 4.000 box. Oh, sampai 4.000 doang, enggak lebih gitu? Enggak, biasanya cuma 3.000 karena weekend nih, Sabtu Minggu itu dilebihin, biasanya cuma 3.000. Oh, kalau weekend itu bisa nyampe 5.000?